Halo, perkenalkan nama saya Tasya. Di sini kita mulai belajar yuk, belajar tentang bab kawan seiring, bagaimana cara kita menjadi teman yang baik. Nah, dapat kita lihat hal-hal yang akan kita pelajari bersama. Ada menyimak, membaca, berpendapat, menulis, dan bahasa. Baik, kali ini menyimak sikap teman yang baik. Perhatikan gambar berikut. Simaklah. Rani, Bima, dan Lala sedang bermain bersama di ruang kelas. Mereka ingin menyusun potongan-potongan Rubik menjadi satu bentuk utuh. Bima memegang bagian tengah Rubik, sementara Rani membantu menyusun sisi warnanya. Lala memperhatikan dan memberi saran agar warnanya tidak tertukar. Akhirnya mereka berhasil menyusun Rubik dengan rapi dan saling membantu. Ada kuis tuh di pojok kanan, bawahnya menyimak. Apa yang dilakukan anak-anak ini? Coba jawab. Dan saya bantu jawab ya. Coba saya akan klik membantu teman. Kamu benar. Selamat ya. Membaca cerita, piket kelas. Simaklah cerita berikut. Nina dan Dito sedang membersihkan kelas bersama. Nina memegang sapu dan mulai menyapu lantai dengan semangat. Dito membawa cikra untuk menampung sampah yang disapu Nina. Mereka bekerja sama dengan rapi, saling membantu. Akhirnya kelas menjadi bersih dan wangi berkat kekompakan mereka. Berikut ada pertanyaan interaktif tuh. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita? Yang kedua, apakah yang dilakukan mereka? Yang ketiga yaitu, mengapa mereka disebut teman baik? Ayo jawab ya. Selanjutnya yaitu memeriksa gambar cara berteman, berdiskusi. Nah, yang di kiri itu gambar tentang menolong teman yang membutuhkan bantuan. Nah, kita itu harus bisa mengoptimalkan untuk saling menolong sesama teman atau sesama manusia. Dan yang di samping kanan itu ada orang atau sekumpulan orang berdiskusi bersama ketika ada tugas. Jadi saling membantu apabila ada yang kurang paham, ada yang kurang lengkap mendapatkan ilmunya, jadi saling membantu, saling mengisi gitu. Pembahasan selanjutnya yaitu menulis ucapan terima kasih. Sebagai sesama manusia, sebagai sesama teman, dan selalu akan berbuat baik, kita tuh perlu mengucapkan ucapan terima kasih. Contohnya tuh seperti ini. Terima kasih Raffi sudah menjadi teman baikku. Kamu selalu menolongku saat aku merasa kesulitan di kelas. Aku senang punya teman sebaik kamu dan sepeduli kamu. Kalian bisa mempraktekannya di rumah, waktu belajar, dan lain-lain ya. Menulis huruf tegak bersambung. Kita tahu tentunya pasti ya, huruf yang indah dan elok itu membuat diri kita melatih keterampilan menulis dengan baik dan indah. Huruf tegak bersambung adalah bentuk tulisan yang setiap hurufnya saling terhubung tanpa terputus, sehingga membentuk tulisan yang enak dibaca. Kali ini kita akan belajar tentang huruf tegak bersambung. Perhatikan video yang terus berputar itu. Nah, jika kalian sudah melihat videonya, harap
Sambil berlatih juga ya, siapkan kertas dan alat tulis kalian. Selanjutnya yaitu aspek kebahasaan huruf kapital dan tanda baca. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca pada teks tersebut atau bacaan tersebut. Di samping ada kuis. Coba, ayo tebak mana yang tulisannya benar dan mana yang tulisannya salah. Kebahasaan selanjutnya yaitu kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek biasanya meliputi nama orang, predikat biasanya meliputi kata kerja, dan objek biasanya meliputi benda, dan keterangan biasanya meliputi tempat. Contoh, Winda bermain bola di taman. Winda subjek, bermain predikat, bola objek, di taman keterangan. Nah, di situ kan ada satu soal. Bolehkah aku meminta kamu menjawabnya? Apa yang biru, muda, biru tua, atau yang hijau? Dita memandang bunga di taman. Hayo, jawab ya. Berikut adalah penutup sekaligus cara untuk mengakhiri materi ini, yaitu ada lagu Persahabatan dari Sherina. Lagunya tuh gini. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Terima kasih sudah mendengar penjelasan materi ini.